Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, apa yang disampaikan oleh KPU ini. Tapi bagi kubu Anies Baswedan dan Ganjar, dia mengatakan unggul di sidang MK, KPU terdiam, tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah ya. Kenapa seorang KPU tidak bisa membantah terkait dengan adanya ya pencalonan Gibran yang kemudian dianggap tidak sah di situ karena melanggar undang-undang ya secara konstitusi. Tapi pada kenyataannya adalah Mahkamah Konstitusi tersebut ya ketika memutuskan itu bersifat final di situ kan ya. Maka saya kira bahwa walaupun bersifat final, kalau mereka sudah melanggar etika begitu, ya seharusnya kita lihat saja realitasnya di situ. Bahkan satu sisi menganggap bahwa efektivitas untuk menjadi seorang cawapres, kalau toh pada hakikatnya semuanya yang dipreteli Mahkamah Konstitusi atau dipreteli undang-undang, maka menurut saya pribadi begitu kan ya, mereka tidak akan punya dampak positif kepada masyarakat sehingga hanya itu aja. Saya kira apa yang disampaikan Gibran ya, mereka bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian kurang berpengalaman dalam dunia politik di situ. Bahkan ini mengatakan di MK bisa saja mendiskualifikasi dari seorang Gibran ya. Karena akibat satu mungkin ada dugaan-dugaan kecurangan. Yang kedua adalah masalah konstitusi yang ada selama ini di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Jadi dengan sebuah realitas ini maka artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin Prabowo menang, tapi satu sisi mendiskualifikasi seorang cawapresnya. Bisa saja seperti itu. Karena dengan sebuah realitas yang ada, yang saya amati betul bahwa bukan tidak mungkin MK akan bisa mengabulkan apa yang dilakukan atau yang yang diminta, yang digugat oleh 01 dan 03 mendiskualifikasi seorang Gibran. Sebenarnya dengan Prabowo tidak menjadi masalah mereka mau menang atau tidak, tapi yang jelas secara konstitusi yang sering dibahas oleh Mahkamah Konstitusi adalah pencalonan Gibran ini begitu, sering dipermasalahkan. Karena dengan nuansa-nuansa seperti itu saya kira cawapres itu benar-benar punya mentalitas sama dengan capresnya. Jadi kalau tidak sama kan tidak sinkron di situ. Seolah-olah mereka dipaksakan. Saya berasumsi hari ini kemungkinan besar 50-50. Artinya 50 bisa diskualifikasi, 50 itu bisa menjadi pertimbangan di Mahkamah Konstitusi karena beranggapan pasal yang kemudian dilontarkan oleh KPU sendiri di situ ya. Tapi bagi kami adalah hal-hal seperti itu kan bisa diterbaca bagaimana MK yang kemudian sekarang ini tercoreng begitu kan ya oleh si paman mereka. Ya, maka masyarakat sudah beranggapan bahwa MK itu ya dianggap sudah mati begitu kan. Tidak ada fungsi sama sekali. Bisa saja orang-orang menganggap bahwa masa ada dugaan-dugaan seperti ini MK tidak bisa memutuskan. Orang-orang berspekulasi seperti itu. Tapi dalam persidangan kemarin sudah cukup santai-santai aja kok begitu kan. Seolah-olah mereka menganggap bahwa semua apapun yang kemudian diminta oleh 01 dan 03 dituruti oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Sehingga ada dugaan-dugaan yang kemudian dan prediksi bahwa MK akan bisa mengabulkan. Tapi satu sisi bagi kami endingnya akan lebih jauh dibandingkan dengan itu begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja di depan publik ya seperti itu begitu kan, tapi pada kenyataannya adalah tetap Prabowo dan Gibran bisa saja menang. Ya endingnya kan seperti itu, masyarakat kan membaca endingnya begitu kan. Maka tim hukum Anies Baswedan bantah kesaksian 4 menteri di sidang MK tak sesuai dengan kenyataan. Katanya begitu. Kalau sudah tidak sesuai dengan kenyataan bagaimana begitu kan? Sebuah realitas bagaimana bansos yang dimainkan oleh cawe-cawe dari seorang Jokowi yang begitu kuat di satu sisi ya, nampaknya bagi kami adalah itu menjadi cukup acuan dari Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan ini semua.
Tapi sayang seribu sayang begitu semuanya menurut kami ada nuansa-nuansa yang kemudian masih ditutup-tutupi begitu kan oleh empat menteri itu, bagaimana kenyataan-kenyataan yang harusnya diungkap kepada publik begitu kan ya. Salah satunya adalah bagaimana cawe-cawe dari seorang Jokowi ya, salah satunya. Terus yang kedua adalah masalah soal bagaimana peran kampanye dari seorang Jokowi. Apakah harus dibahas di situ begitu. Maka Rocky Gerung sendiri sudah menyatakan bahwa putusan MK revolusioner, katanya ada ketidakjujuran ya dari keterangan empat menteri Jokowi tersebut. Ya, karena bagi kami adalah kenapa menteri-menteri ini tidak ada satu visi dan misi dari seorang menteri sendiri. Yang ada itu adalah visi dan misi dari seorang presiden. Sehingga saya menganggap bahwa presiden itu begitu kan ya, seorang menteri juga takut satu sisi begitu. Karena Pak Jokowi bukan tidak tahu bagaimana kelakuan-kelakuan para menteri mereka. Kan bisa saja terjadi seperti itu begitu. Tapi bagi kami adalah ada yang kemudian bersifat politis, ada yang sebagian menjunjung tinggi Pak Jokowi, ada yang membela Pak Jokowi dan sebagainya, dan bahkan itu ditegur oleh Mahkamah Konstitusi begitu kan. Sebagai kesaksian ya seharusnya mengungkapkan realitas di lapangan bagaimana seorang Jokowi. Tapi peta politik hari ini cukup menarik bahwa seorang Jokowi di situ sudah tahu bagaimana karakter mereka. Seluruh masyarakat Indonesia sudah bagaimana karakter mereka. Bagaimana mengkhianati ya PDIP selama ini. Tapi saya kira inilah negara demokrasi. Ya, adu strategi begitu kan, bukan adu kawan, bukan adu lawan, tapi adu bagaimana punya kepentingan besar di situ. Tapi wah, ini kalau melihat dengan sebuah realitas, maka saya kira MK bisa akan mengabulkan ini semua begitu kan. Tapi ya kita tunggu saja bagaimana mereka begitu. Bahkan ini kubu Anies dan Ganjar bersatu ya, KPU terdiam tak bantah pencalonan Gibran yang tidak sah. Ya, kalau tidak sah, kalau KPU tidak bisa membantah ya setidaknya diskualifikasi dong begitu kan. Untuk sementara tampaknya kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Hal ini usai KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. Di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu, KPU diberi kesempatan khusus ya oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membantah semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan ya terjadi melalui sistem informasi Sirekap. Sementara itu, KPU sekali tidak membantah dalil kubu Anies Baswedan dan Ganjar pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. Ya, kenapa ini tidak dibantah? Ya, karena mereka bagaimana apakah undang-undang itu tetap berlaku begitu di situ begitu. Seharusnya putusan MK itu kan tidak langsung berlaku di situ begitu. Kenapa ini langsung ketika ada pengumuman dari MK ya KPU menerima aja di situ begitu. Sehingga kalau ini dibantah akan bertentangan dengan undang-undang yang lain di situ, sehingga menurut saya bisa saja semakin semakin menunjukkan bahwa Gibran itu bisa saja diskualifikasi di situ. Inilah politik kita yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian kita amati betul begitu kan ya. Tahun 2029 nanti ya semakin brutal lagi dibandingkan dengan tahun 2024 ini. Karena kejadian-kejadian itu bagaimana Sirekap, bagaimana sistem mereka, bagaimana semuanya di situ begitu kan. Maka yang saya tunjukin itu adalah kalau ini bermasalah dan tidak berguna Sirekap, kenapa harus dipakai hari ini begitu kan. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada bangsa kita di tahun 2029. Masyarakat ya tidak begitu lagi simpati terkait dengan pemilu, pasti tahu mereka siapa yang menang dan siapa yang kalah. Orang-orang beranggapan ya kita lantik aja begitu kan. Ini banyak sekali yang berkomentar seperti itu ya. Pengacara Anies Baswedan Heru Widodo mengatakan dengan tidak terbantahnya menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran tidak sah dalam Pilpres 2024. Bahkan pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum ya atau gugatan mereka agar Gibran diskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang hari ini.
Bahkan ya, terpisah Ketua KPU Hasyim Asyari tidak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap. Saya kira Ketua KPU-nya tidak paham terkait dengan sistem KPU ini begitu. Semakin mereka berbicara terkait dengan sistem, maka semakin pula menunjukkan bagaimana mereka, apakah dia tahu terkait dengan sistem itu. Saya kira ya kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi mungkin setelah Lebaran atau kapan begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.